Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Nah, kali ini aku dan dua rekanku, Indri dan Rizky, akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Selamat mendengarkan ya, dan semoga kalian paham dengan apa yang kami jelaskan. Enjoy! Nah, yang pertama, kita bakal mempelajari tentang perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, konsep ini mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Awalnya, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah pada tahun 2002, yang kemudian disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Ini berguna untuk memperluas cakupan sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah saja, tetapi juga bisa pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Menurut KDPPLKS dalam paragraf pertama disebutkan bahwa hal ini memiliki tujuan dan dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak, seperti contohnya pada penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Hal ini dilakukan untuk pembuatan standarisasi apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan KDPPLKS atau belum. Kemudian ada juga pada penyusunan laporan keuangan. Hal ini digunakan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian ada juga digunakan pada auditor, di mana hal ini dapat memberikan pendapat mengenai apakah sebenarnya laporan keuangan yang disusun itu sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Kemudian, dapat juga digunakan oleh pengguna laporan tersebut untuk menafsirkan apakah informasi yang disajikan dalam laporan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah atau belum. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang aspek-aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah. Yang pertama, ada paradigma transaksi syariah. Paradigma ini adalah paradigma dasar yang menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk atau benar salahnya aktivitas usaha. Di mana prinsip syariah yang berlaku pada kalangan umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi sesama pelaku dan pemangku kepentingan entitas yang melakukan transaksi syariah. Dan adapun akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergi, dan harmonis. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya asas transaksi syariah, di mana transaksi syariah berasaskan prinsip yang pertama persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah ini melingkupi berbagai aspek, yaitu saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, saling menolong atau ta'awun, saling menjamin atau takaful, dan saling bersinergi atau tahaluf. Kemudian ada keadilan. Keadilan ini implementasinya dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, maisyir, gharar, ihtikar, najash, riswah, ta'aluk, dan penggunaan unsur haram dalam barang, jasa, maupun dalam aktivitas operasi. Kemudian ada yang dinamakan kemaslahatan.
Transaksi syariah yang dianggap maslahah harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah atau maqasid syariah, yaitu pemeliharaan terhadap agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta benda. Kemudian ada keseimbangan, di mana prinsip keseimbangan menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham saja, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut. Kemudian ada universalisme. Universalisme ini adalah transaksi syariah yang dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga ada karakteristik transaksi syariah, di mana implementasi transaksi ini yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah yang sudah aku jelaskan tadi harus memenuhi karakteristik atau persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho saja. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung maisyir. Yang ketujuh, tidak mengandung goror. Yang kedelapan, tidak mengandung haram. Yang kesembilan, tidak menganut prinsip nilai waktu uang. Yang kesepuluh, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Dan yang terakhir, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap atau riswah. Nah, yang keempat ada pengguna laporan keuangan syariah. Siapa saja sih pemakainya? Yang pertama ada investor sekarang dan investor komersial. Investor sekarang ini adalah orang atau institusi yang telah memiliki surat saham suatu perusahaan. Nah, sedangkan investor potensial adalah orang atau institusi yang hendak membeli surat saham suatu perusahaan. Yang kedua ada pemberi dana court. Ini maksudnya adalah individu atau institusi yang memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema court, yaitu pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang yang sama dengan yang dipinjam. Nah, court ini dapat dibayar saat jatuh tempo. Kemudian ada yang namanya pemilik dana syirkah temporer. Pemilik dana syirkah temporer ini adalah individu atau institusi yang menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer dengan menggunakan skema bagi hasil. Kemudian ada pemilik dana titipan. Ini adalah individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah dengan skema wadiah atau penitipan tanpa adanya kewajiban bagi hasil yang dititipi untuk memberikan dana kepada penitip. Kemudian ada pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian ada pengawas syariah. Pengawas syariah itu adalah orang yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah. Kemudian ada juga karyawan, yaitu individu yang bekerja pada entitas syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka dalam hubungannya dengan entitas syariah. Kemudian ada pemasok dan mitra usaha lain, ada pelanggan, ada pemerintah, dan yang terakhir ada masyarakat. Materi selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut KDPP-LKS yang pertama adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Yang kedua, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Yang ketiga,
menunjukkan hal apa saja yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang keempat, membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana dan menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Materi yang kelima, asumsi dasar. Ada dua asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah, yakni dasar akrual dan kelangsungan usaha. Yang pertama, dasar akrual. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Akan tetapi, perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha tidaklah menggunakan dasar akrual, melainkan menggunakan dasar kas. Dalam pembagian hasil usaha, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah laba bruto atau gross profit. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Materi yang keenam adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Yang pertama, laporan dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Maksud dari karakteristik dapat dipahami ini adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua, laporan relevan. Maksudnya, agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Maksud karakteristik relevan ini adalah memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan, dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga, laporan harus andal. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal atau reliable. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan, atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, laporan dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama dengan entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lainnya. Sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen-komponen berikut ini. Yang pertama yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Komponen ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
Yang kedua yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga yaitu komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Di antara berbagai laporan keuangan tersebut, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi ini merupakan dua laporan keuangan yang utama. Selain itu, laporan keuangan lain seperti laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini dipengaruhi oleh perubahan yang terdapat pada kedua laporan keuangan utama. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan ini merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan ini dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang yang mencantumkannya ke neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan, maupun melalui catatan atau materi penjelasan. Berikut ini adalah pengakuan masing-masing unsur utama laporan keuangan berupa pengakuan aset, kewajiban, dana sirka temporer, penghasilan, dan beban. Yang pertama yaitu pengakuan aset. Aset ini diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua yaitu pengakuan kewajiban. Kewajiban ini diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Yang ketiga yaitu pengakuan dana sirka temporer. Pengakuan dana sirka temporer ini dalam neraca hanya dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlahnya yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Yang keempat yaitu pengakuan penghasilan. Pengakuan penghasilan ini diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Yang kelima yaitu pengakuan beban. Beban ini diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, yaitu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari 3 alternatif, yaitu biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Nah, untuk memenuhi kriteria relevansi suatu informasi, entitas syariah dapat merevaluasi nilai aset, kewajiban, dan dana sirkah temporer ini secara periodik dengan syarat harus terjamin keandalannya. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua yaitu informasi yang diwajibkan dalam PSAK, tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga yaitu informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Nah, dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah yang lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut, yaitu yang pertama,
pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Yang kedua yaitu informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Serta yang ketiga yaitu pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya, serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.